Salam Miracle. Bersama saya Timotius Sadono, kita berjumpa dalam program Miracle Service Pelayanan Mujizat. Tuhan Yesus adalah sumber mujizat. Dalam Yesus, Anda dan saya pasti menerima dan menjadi saluran mujizatnya. Mari saudara, dalam 60 menit ke depan, Anda bersama-sama untuk menikmati hadirat Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama, berdoa bersama, dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan Yesus sungguh ajaib. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, kuasanya tetap sama. Dengarkan baik-baik, masukkan di hatimu, bertobatlah, dan jadikan Yesus juru selamatmu. Maka firman-Nya menyembuhkan saudara. Bilur Yesus menjamah Anda demi nama Yesus. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, menghidupkanku hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku, punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala dan ku tenang di dalam caramu. Kau selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang Kau selalu punya cara untuk menolongku, punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam jalan. Katakan haleluya. Katakan yes. Katakan bersama saya, mujizat. Bebas dari hukuman mati. Seperti Musa. Coba Anda bayangkan jika hari ini Anda sedang dihadapkan ke sebuah pengadilan, dan pengadilan memvonis Anda hukuman mati. Kaget enggak? Saya ulangi, hukuman mati. Anda Tapi kita akan lihat bagaimana Musa lolos. Mungkin Anda berkata, Pak Tim, saya kan bukan Musa dan saya tidak dihukum mati. Oke, Anda tidak dihukum mati karena mungkin ada kesalahan secara pidana, perdata. Tapi Anda semua di sini, dengar baik-baik, telah berbuat dosa. Siapa yang pernah berbuat dosa, angkat tangan. Ingin tidak angkat tangan, bikin dosa lagi. Bohong. Yang pernah berbuat dosa, angkat tangan tinggi. Siapa yang dosanya banyak? Salibkan mereka Tuhan. Tapi ingat, oleh korban Kristus di kayu salib, kita dibebaskan. Mungkin hukuman matinya bukan untuk hukuman mati masuk neraka. Ada yang perusahaanmu, bisnismu, usahamu, kena vonis hukuman mati, harus tutup. Hari ini akan terima mujizat, dibebaskan. Mungkin perjalanan cintamu,
Sudah Pak, mati. Saya diputus berkali-kali. Siapa bilang? Sebelum dia menikah, sebelum janur kuning melengkung di rumahnya kalau di Jawa, ada lagu berkata, mari bung rebut kembali. Pasukan. G. Halo, halo Bandung. Terus. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Ada di sini suami yang istrinya lagi kabur, rebut kembali, jangan berkata, ini kesempatan cari istri baru. Katakan, no way. Ada di sini yang suaminya kabur, bukan kabur, jalan-jalan. Mari ibu-ibu rebut ke pasukan. Maju tak gentar, membela yang benar. Hak kita diserang, ayo maju, maju serentak, mengusir penyerang, maju, maju serentak, tentu bergerak. Cukup. Kita harus jadi Kristen yang Dokter menvonis, kamu sakit diabetes dan tidak bisa sembuh. Papahmu sakit diabetes mati, omamu mati diabetes mati. Kamu juga segera akan mati, bilang, tidak. Diabetes bisa disembuhkan oleh darah Yesus. Darah tinggi bisa disembuhkan, asam urat, kanker, tumor, apapun, koma mau mati pun bisa sembuh oleh Tuhan Yesus Kristus yang ajaib. Katakan yes. Katakan yes. Amin. Kasih salam kiri kanan. Tuhan selalu punya cara. Tuhan dahsyat. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Mari kita baca firman Tuhan. Kira lapataka syandara patakara lapatakara papa. 1 Petrus 2, kita akan lihat bersama-sama. Satu Petrus pasal 2 ayat 24. Sudah ketemu? 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Kira pakah syandara patakara lapatakara lapatakandara masyandara patakara lama. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa. Katakan haleluya. Mari semua ketemu, dibacanya bersama-sama. 1 Petrus 2 ayat 24. Sebentar, sama-sama. 1, 2, 3. Katakan sama saya, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Katakan amin. Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Jadi Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita sendiri
supaya kita yang telah mati terhadap dosa, dengar ibu bapak, semua kita telah berbuat dosa. Roma mencatat, Roma 3:23, semua orang telah berbuat dosa. Dan Roma 6:23 mencatat, upah dosa adalah maut. Coba saya ajak sama Anda, manusia khususnya Indonesia, makin hari makin baik atau makin enggak baik? Halo? Perampokan di mana-mana, pembunuhan gampang, nabrak orang. Kalau sudah terpengaruh narkoba, ya jangan keluar mobil, naik mobil. Kalau mau muntah sendiri, nabrak sendiri, jangan nabrak orang lain, ya toh. Pembunuhan. Ada satu kakak sama adik pulang dari mall, adiknya rebutan kaos kaki, tidur ditutup mukanya pakai kaos, sejam mati. Begitu jahat manusia. Memang kitab suci mencatat pada akhir zaman yang jahat akan semakin, tapi dengar yang ada di sini, yang kudus akan semakin. Katakan sama saya, haleluya. Yesus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang harusnya mati. Mari kita lihat seorang yang bernama Musa. Musa itu menerima mukjizat kelahirannya. Dia harusnya menjadi bayi yang dilempar ke sungai Nil, dibunuh oleh para bidan. Tapi dia menerima mukjizat, katakan yes. Dan akhirnya Musa diangkat menjadi putri Fir'aun, pangeran Mesir. Katakan keren. Tapi yang jadi masalah sekarang, ada problem. Mari kita lihat Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, Musa membela bangsa dan lari ke Midian. Semenjelang Musa menjadi pangeran Mesir selama 40 tahun di Mesir, dia melihat ada orang Mesir yang menganiaya orang Ibrani, orang Israel. Bukan hanya dicemeti, tapi ditendang, diinjak. Maka Musa melerai, dia berkata, jangan begitu orang Mesir. Bagaimanapun jika dia sesama manusia. Orang Mesirnya mentang-mentang, lu siapa? Siapa lu? Musa main tangan, tek 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 tek. Nggak sengaja orang Mesir itu, halo, mati. Dengar baik-baik. Sebenarnya tujuannya Musa salah atau benar? Halo, coba tunjukkan jemaat di sini cerdas. Memang ini jamnya jam lapar sih. Tapi ketahuilah, ada pada kita makanan yang tidak dikenal oleh mereka. Yaitu firman Tuhan, katakan amin. Sebenarnya tujuannya Musa membela orang Israel dan orang Mesir itu benar nggak? Tujuannya benar. Orang Batak bilang benar. Betul-betul benar, benar-benar betul. Tujuannya benar dan betul. Tapi caranya main tangan, main kaki, main tendang, mati. Ini gambaran kita hari ini. Kadang kita emosi. Mungkin tidak membunuh orang. Mungkin tidak membuat orang setengah mati. Tapi kadang melalui mulut kita, kita sudah mematikan semangat orang itu. Misalnya, suami dan istri. Suami berkata sama istrinya, "Mah, dompetnya di mana ya? Dompet saya. Lupa saya." Oke, istrinya bilang, "Oke, di sana, Pak." Naik mobil, suaminya tanya, "Mah, di mana ya kuncinya ya?" Itulah suami, lupa melulu. Nah, kan kitab suci berkata istri adalah penolong. Kalau lupa ya ditolong. Tapi istri yang capek, lupa-lupa terus, dasar keturunan pelupa. Kakekmu pelupa, bapakmu pelupa, kamu super lupa. Nah, itu mengutuk suami sendiri.
Kalau Anda mengutuk suami sendiri, betul-betul suamimu jadi pelupa, lalu lupa diri, akhirnya lupa ingatan. Yang rugi siapa? Istri. Sekarang kebalikannya, banyak suami juga ngawur sama istrinya. Kata-katanya mematikan istrinya. Masa berantem sama istrinya ngomong gini, dasar lu istri gak punya otak. Marah kan istrinya, Pak Pendeta, saya dibilang suami saya gak punya otak. Bayangin, kalau ada suami mau nikah sama wanita gak punya otak, berarti dia suami yang juga gak punya otak. Sesama gak punya otak, jangan makan otak-otak. Tidak ada hubungannya. You understand? Kalau saya bilang you understand, dia bilang yes, jangan 10. You understand? Ada seorang pembantu baru kerja di Singapura. Dikasih tahu dari Jawa nih. Di Singapura minimal bisa bahasa Inggris. Yang penting 2 kata deh. Thank you sama sorry. Dikasih makan apa aja, thank you. Thank you. Kalau ada salah dikit bilang sorry. Lagi bawa makanan ke bosnya, minuman, tabrakan sama bosnya tumpah dikit. Dia bilang I'm sorry. Bosnya juga baik bilang, sorry tuh, maaf juga. Sorry tuh, dia jawab, sorry three. Bosnya kan bingung, sorry three. Bosnya tanya, what for? Untuk apa? Oh, for. Sorry five. Sorry five. Bosnya bingung. You sick, kamu sakit. Sorry seven. Lama-lama sorry 10. Yang kedua, ada suami istri. Ini soal bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Istrinya bilang gini, Pah, memang kamu tidak jago bahasa Inggris, tapi jangan bodoh-bodoh banget lah, Pah, nggak enak. Istri saya Eva kan mau datang, suaminya bule. Minimal kamu ngomong sepatah 2 patah kalimat lah. Nanti kalau suaminya datang bilang, how are you? Apa kabarmu? Dia kan bilang gini, fine, thanks. Ya. Kamu juga jawab apa? Me too, saya juga. Betul, bagus kan? Udah dihafalin how are you, how are you, how are you. Begitu sampai grogi suaminya. Tanya bukan how are you, apa kabarmu, tapi who are you, siapa kamu? Dijawab oleh si suaminya boleh. Eva husband, saya suaminya Eva. Suaminya jawab, me too. Istrinya injek kaki suami, kamu me too, me too. You understand? Yes. Katakan haleluya. Memang kita harus ulang-ulang untuk belajar firman. Katakan yes. Lanjut nih, biar enggak lapar dulu ya. Ada sepasang kekasih pacaran. Si ceweknya cantik, cowoknya cakep. Cuma ada masalah. Si cowoknya ini cakep, keren, tapi ngomongnya itu enggak bisa ngomong R. Bayangin keren-keren ngomongnya, saya makan pesen nasi goyeng. Istrinya pacarnya bilang, kamu bulan depan masih ngomong nasi goyeng, putus. Wah, dia latihan, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng. Pas sebulan, bisa dengan bangga diajak pacarnya makan. Ya, nasi goreng. Istrinya pacarnya seneng, yes. Minumnya apa? Es JO. Nasi gorengnya bisa, minumannya es JO. Siapa yang suka es JO? Katakan bersama saya, mujizat. Bebas dari hukuman mati. Seperti Musa. Akhirnya matilah orang Mesir itu dan Musa menghadapi resiko dihukum mati. Pertanyaan saya buat Anda sekarang, apakah Musa akhirnya mati? Halo? Halo? Tidak. Apa yang dilakukan Musa? Nomor 1, Musa itu orangnya
keras. Maklumlah, pendidikannya adalah di Mesir. Dan dia pangeran Mesir. Kuliah selama hidupnya 40 tahun di Mesir. Jadi dia keras. Apa yang terjadi? Baca kitab suci. Menjelang akhir hidupnya Musa, dicatat Musa orang yang paling lembut di seluruh dunia. Jadi langkah pertama supaya kau lolos dari hukuman mati seperti Musa, hidupmu diubah. Katakan, hidup saya mau diubah. 2, 3, hidup saya mau diubah. Adakah di sini yang keras kepala, emosional? Ada loh saudara di Jakarta, seorang bos di sebuah kafe, pesen minuman, nggak diresponi, diteriakin, nggak diresponi, ambil pisau tembak, dor. Hanya karena dia merasa orang hebat, nggak dihargai. Begitu murahnya nyawa seseorang. Saya beritahu sama hari ini, yuk, mau hidup lamamu diubah menjadi baru. Katakan sama saya, hidup lamanya dirubah menjadi hidup baru. Yang mau lambaikan tangan. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku. Ini kasetnya dipercepat. Dengan darah yang apa itu maksudnya? Ikut saya, kamu tidak boleh nepeti saya. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak kau menebus hidupku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Sama-sama, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Katakan, semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Jesus, Jesus, pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti. Langkah pertama untuk kau bebas dari hukuman mati adalah hidupmu diubah dari cara hidup yang menjadi cara hidup yang. Cara hidup lama berkata, gigi ganti gigi, mata ganti, bogem ganti. Tapi cara hidup lama berkata, tempeleng pipi kiri. Apa? Tempeleng pipi kiri. Berikan, mari kita tes. Sini, lepas. Mari kita buktikan apakah dia orang Batak atau bukan. Sini kau. Kita teman sudah lama kan? Dulu sama-sama muda, sama-sama miskin, sekarang sama-sama kaya dan tua. Oke, nama lengkapmu siapa? Matius. Marganya? Siahaan. Nah, itu yang paling penting jelas. Kitab suci berkata, manusia lama kita gigi ganti gigi. Mata ganti mata. Tendang ganti tendang. Sini. Tapi manusia baru kita berkata, tempeleng pipi kiri. Apa? Pakai mulut. Oke deh. Kamu mau ditempeleng atau mau cium? Bambang nggak boleh cium Anton tahu? Iya. Bambang cium Ibu Bambang. Kitab suci berkata tempeleng pipi kiri, Berikan pipi kanan. yakin? Yakin. Boleh dicoba? Yes.
Hitung ya. 1. Nggak tega saya. Tapi jujur ngomongnya enak nggak? Enak. Melakukannya susah. Suatu saat saya sedang panggil worship leader di kota Tangerang untuk tempeleng pipi kara. Coba tempeleng. Tempeleng dia keras, pang! Merah, tapi nggak bisa bales. Sebab ada jemaat banyak. Ada satu pendeta khotbah, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Ada seorang jemaat baru keluar dari penjara, narapidana, mantan narapidana, tersinggung. Itu bicara ngawur, saya akan coba ke pendetanya. Udah di luar sana, pendetanya salaman, karena gereja masih kecil. Tiba-tiba tanpa permisi itu mantan narapidana itu tempeleng pendetanya kiri. Bang! Pendeta kaget, ada apa? Enggak, tadi itu mempraktekkan. Pendetanya berkata gini, baik, istilahkan pipi kanan, bak, merah. Tapi dia berkata, sini anak muda, memang ada ayat berkata, tempeleng pipi kiri, kasih pipi kanan. Tapi ayat lain berkata, berasa menabur menempeleng pendeta 2 kali, akan terima tendangan 8 kali. Iya. Thank you. Katakan haleluya. Langkah pertama untuk kau menerima bebas dari hukuman mati, Anda harus hidup baru. Katakan, manusia lama mati, saya hidup. Katakan yes. Itu yang dilakukan Musa, sehingga Musa dikenal sebagai orang yang paling lembut di seluruh bumi ini. Yang kedua, Musa meninggalkan Mesir menuju padang gurun. Ini enggak enak. Dia ada di zona aman, pangeran Mesir. Saya yakin pangeran baju dicucikan, makan disiapkan, pangeran. Tapi ditinggalkan ke pangerannya di Mesir, dia menjadi gembala domba di padang gurun. Catat baik-baik. Kadang Anda harus mengalami pembentukan. Katakan pembentukan. Siapa di sini wanita yang pernah hamil? Angkat tangan. Tinggi. Enak nggak hamil? Nggak enak. Tapi di sini siapa wanita yang anaknya, anak kandungnya yang dilahirkan lebih dari 5? Angkat tangan. Lebih dari 6? 6. Oke, 5. Angkat tangan nih 5. Ibu berapa anaknya? 6. Sini Bu. Maju. Enggak apa-apa Bu, saya wawancarai Bu. Untuk program TV harus banyak yang diwawancarai. Katakan yes. Ayo Bu, bayangin ini wanita yang mulia. Dia melahirkan 6 kali, berarti dia mengandung. Ayo maju, enggak apa-apa. Tenang, enggak ditempeleng Bu. Sini Bu, naik Bu. Oh my God. Tepuk tangan dong. Oke, pakai mic. Ibu punya anak berapa? Pakai mic. Saya punya anak 6. Semua anak ibu? Iya. Itu semua dikandung oleh perut ibu atau ada pinjam perut tetangga? Semuanya. Sebentar. Tes. Anak ibu berapa? Anak saya ada 6 orang. Semuanya dikandung oleh perut ibu? Semuanya dari perut saya. Dan juga dilahirkan dari perutnya? Sama dong. Normal, semua normal? Enggak. Berapa normal, berapa sesar? Normal itu 3. Normal 3, sesar 3 dong. Rencana mau tambah berapa lagi? Enggak ada lagi, sudah ditutup. Oh, udah ditutup. Oke. Waktu pertama ibu mengandung dan melahirkan itu jujur, ibu seneng atau perjuangan? Perjuangan. Perjuangan. Kenapa diulangi 6 kali? Nggak sengaja atau memang sengaja? Sengaja.
sengaja. Hormat. Ini wanita yang mulia. Kenapa? Dia mengandung sendiri, melahirkan sendiri. Kenapa dia harus mengandung sendiri, mereka sendiri? Ini proses padang gurun. Saya tanya sama ibu, dari 6 anak ibu itu paling kecil umur berapa sekarang? 4 tahun 3 Oke, bulan. anak terakhir 4 tahun saya beli 1 miliar boleh nggak? Enggak dijual. 10 miliar? Enggak dijual. Saya ganti pesawat terbang. Enggak dijual. Lihat, anaknya begitu berharga, tidak bisa dinilai dengan pesawat, pulau, bahkan mungkin diganti dengan Singapura. Dahsyat. Tepuk tangan untuk ibu kita. Thank you. Saya beritahu sama Anda, Musa sudah menjadi pangeran Mesir, tetapi dia harus tinggalkan Mesir. Kitab suci mencatat di Ibrani pasal 11, dia lebih rela meninggalkan kepangeran Mesirannya dan menjadi umat Allah. Katakan bersama saya, meninggalkan Mesir menuju, katakan, padang gurun. Ini pembentukan. Siap dibentuk? Yesus pun masuk padang gurun. Yusuf pun masuk padang gurun. Abraham pun masuk padang gurun. Nah, yang pertama Anda tinggalkan manusia lama, kedua tinggalkan Mesir untuk menuju padang gurun, pembentukan Tuhan. Yang ketiga, di padang gurun itu Musa bukan menganggur, dia menjadi gembala domba. Coba, dari pangeran menjadi gembala, memandikan gembala, menggembalakan gembala, minum sama bareng gembala, makan bareng gembala, baunya bau. Tapi itu pembentukan. Sebab Musa di padang gurun 40 tahun. Dan dia menikah dengan Sipora, punya 2 anak. Ada yang menarik di sini. Yang ketiga, sekalipun di padang gurun, tetap rajin bekerja. Lambaikan tangan saya, rajin bekerja. Katakan haleluya. Katakan yes. Sementara dia rajin bekerja, langkah keempat terakhir, Musa tiba-tiba mendengar suara, Musa, Musa, dia kaget di Gunung Sinai. Tanggalkan kasutmu. Maka Musa menanggalkan kasutnya. Sempat di tempat engkau berdiri adalah kudus. Musa tanpa kasut, dia sujud di Gunung Sinai. Tenang, agak mundur supaya kalau jatuh ke sini. Jesus, dia sujud. Tuhan berkata kepada Musa, 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 aku panggil engkau kembali ke Mesir untuk membebaskan umatku. Musa berkata begini, jangan Tuhan, kamu akan berbicara kepada Firaun. Jangan Tuhan, saya nggak pandai bicara. Kata Tuhan, memang kamu tidak pandai bicara. Kalau kamu pandai bicara, kamu akan bicara sendiri. Sudah tahu, kitab suci mencatat waktu itu Musa nggak punya basoka. Tahu Anda basoka? Ini pendeta kreatif, apapun jadi alat peraga. Basoka itu seperti ini. Helikopter, bum, 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 bum. Musa tidak punya basoka, Musa tidak punya senjata, Musa cuma punya tongkat. Tapi dengar baik-baik, Tuhan tuh pakai kita bukan dengan apa yang kita tidak punya. Dimulai dengan apa yang, maka Musa berkata sama Tuhan, Tuhan, aku tidak punya apa-apa, kamu punya tongkat. Lalu Alkitab berkata, lempar, agak pelan-pelan, takut patah dimarahi. Tongkatnya jadi apa? Ih, ular. Kata Tuhan, pegang Musa, agak pelan-pelan, cium, jadi tongkat. You understand? Yes. Dengan tongkat ini, Musa kembali ke Mesir, menghadap Firaun, membawa penyelamatan selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian.
harusnya dia udah mati. Bilang kiri kanan, harusnya kamu udah mati. Tapi karena Yesus sudah mati, kita dibebaskan. Karena itu saudara yang sakit, saya senang ini kebaktian ketiga, waktunya bebas katanya. Boleh 1 jam lagi? Boleh loh Pak, Bapak nggak melarang jemaat. 2 jam lagi? Emosi ini namanya. Katakan yes, tapi yang pasti dengar. Di tongkat kayu salib, Yesus sudah mati untuk menebus dosa kita. Anda tidak perlu mati karena kanker, Anda tidak perlu mati karena diabetes, tekanan darah tinggi, stroke. Anda harus hidup. Tinggalkan manusia lama. Katakan yes. Katakan yes. Katakan yes. Tinggalkan Mesir menuju padang gurun, proses Tuhan. Ketiga, rajin bekerja. Siap? Saya nggak mau Anda malas. Anda tunggu berkat, emas turun 1 kontainer dari surga, dan Anda gepeng karena ketiban emas. Yang keempat, menerima panggilan Tuhan dengan apa yang ada pada Anda, tongkat Anda. Dan saya tanya, tiba-tiba Fir'aun berkata, tidak boleh keluar dari Mesir. Musa angkat tongkat, Sungai Nil jadi darah. Musa angkat tongkat, hukuman datang. Yang dasar terakhir di depan laut Tiberau. Belakang tentara Mesir mengejar, di depan lautan. Kata Tuhan, angkat tongkatmu. Cium. Laut Tiberau, Laut Merah terbelah dengan seksama dalam tempo sesingkat-singkatnya 17 Agustus. Katakan haleluya. Saya tahu hari ini apa menyebabkan Anda mati? Sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, penyakit keturunan, kebangkrutan, akan diangkat Tuhan, digantung di kayu salib supaya engkau dapat hidup, dan oleh bilurnya engkau menjadi sembuh. Bilurnya, bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, bilurnya sungguh heran. Bilurnya, 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 bilurnya membawa kesembuhan, membawa kesembuhan. Asal percaya saja, semua sakit hilanglah oleh darah Yesus. Saya pernah khotbah di Cikarang selama 6 kali kebaktian dan di syuting, di record. Di hari terakhir saya bilang, di kebaktian terakhir saya bilang, yang sudah sembuh mari maju ke depan. Maju kira-kira 11 orang. Yang terakhir ada satu ibu, saya tanya, ibu sudah sembuh dari sakit apa? Belum sembuh. Loh, kok maju? Belum sembuh Pak, tapi saya percaya besok sembuh. Loh, kok besok? Iya, di rahim saya ada kista dan dokter rumah sakit harus operasi besok. Tapi sebelum besok dioperasi, saya mau minta malam ini dioperasi Tuhan Yesus. Oke, mana suamimu, kita berdoa. Oleh bilur Yesus, saya nangis bersama keluarga suami istri ini. Besok sore suaminya call saya, dokter yang sama memvonis kista itu harus diambil, dikuret. Dokternya bingung, kok kistanya nggak ada? Kamu dari mana? Nggak dari mana-mana, hanya dari gereja, dan berdoa. Mujizat masih ada. Semua tutup mata. Saudara yang di rumah yang mengikuti program ini, mungkin Anda terbaring di rumah sakit. Anda mungkin sedang duduk di kursi roda tanpa pengharapan. Anda divonis mati oleh penyakitmu. Kankermu stadium 3.
Hipertensimu gak turun-turun. Diabetesmu tinggi. Ginjalmu udah gagal. Jantungmu gagal. Yesus sanggup. Anda juga boleh buka tangan di surga. Ini saya Tuhan. Karalabatakar. Saudara yang di rumah, saudara yang di rumah, saudara yang mengikuti program ini, sementara kau tetap buka mata, angkat kedua tanganmu ke surga. Mari sementara bergandengan tangan, angkat tangan ke surga. Pegang erat-erat. Ampuni dosaku. Ampuni dosaku. Bilang, ampuni dosaku. Saya mau bertobat. Saya mau bertobat. Pulihkan saya. Saya tidak mau mati. Saya mau hidup. Saya mau melayani Tuhan. Ya bala. Terima. Pegang erat-erat. Gelambang. Tumpangi tangan bagian tubuhmu yang sakit. Yes, yes, yes. Ya, bersiap-siap. Semua kutuk penyakit, dosa. Saudara yang di rumah juga pegang bagian tubuhmu yang sakit. Kanker, tumor, kista, diabetes, darah tinggi, apapun. Kau tidak boleh mati. Bahkan kau yang di ruang ICU, kau juga gak boleh mati. Jadilah sembuh oleh bilur Yesus. Sementara tanganmu yang satu tumpang tangan ke bagian tubuhmu yang sakit, angkat tangan satumu yang lain ke surga. Oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Amin. Namanya siapa, Bu? Nama saya Betty Panjaitan. Tolong sound system. Betty Panjaitan. Betty Panjaitan. Betty artinya beda-beda tipis. Panjaitan akhirnya yang beda tipis tadi dijahit menjadi sempurna milik Yesus. Umur berapa tahun? 51. 51 tahun, masih muda. Sakit apa, Bu? Tadi punggung saya agak pegel-pegel tadi waktu pas datang ke gereja sini. Ulangi, Bu. Ngilu-ngilu punggung. Ngilu-ngilu punggungnya. Udah berapa lama? Tadi baru mau berangkat. Tes. Ibu lebih keras, ulangi. Pas mau berangkat gereja itu. Pas mau berangkat gereja. Ini punggung saya agak apa? Ngilu-ngilu kayak gitu. Pegel gitu ya. Terus ibu tadi maju ke depan. Maju ke depan. Jagain. Oke, Iya, apa ibu rasakan? Udah enak, Pak. Coba bungkuk-bungkuk. Lompat-lompat. Sudah sembuh? Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Yesus. Boleh turun. Namanya siapa? Wina, Wina. Iya. Umur berapa? 36. 36, masih muda. Sakit apa, Wina? Saya tidak ada sakit penyakit yang berarti, tapi saya ada sedikit beban gitu. Karena semalam di tempat kerja begitu banyak beban, tapi karena kita orang-orang pilihan Tuhan, kita boleh menang melalui masalah-masalah yang ada, dan saya merasa beban saya hari ini sudah lepas gitu karena oleh karunia Roh Allah yang ada pada saya. Jadi kamu tidak sakit fisik tapi sakit Bukan, secara mental beban, ya? ya. Beban berat. Ya, tapi Seberat itu apa bebannya? Kalau secara manusia sakit kali. Sakit. Kalau secara manusia, tapi karena kita mungkin anak itu Tuhan. yang bikin masalah kayak Fir'aun gitu ya? Maybe yes, maybe no. Apa yang kamu rasakan waktu kamu di depan? Saya rasakan tuh begitu tiba-tiba terasa gelap terus, dan saya tidak bisa ngomong terima kasih, tapi saya mungkin dalam bahasa roh tersendiri gitu kan. Jadi saya merasakan begitu Tuhan angkat tangan ambil beban di dalam hidup saya begitu Bebas. besar. Saya dibebaskan dan saya boleh menjadi saksi bagi orang yang mungkin hidupnya dalam kesesakan, dan karena di lingkungan kerja kita harus jadi berkat. Betul. Gitu kan. Yang jamah kamu siapa? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Boleh. Silahkan pergi ke padang gurun. Ketemu kambing dan domba. Siapa namanya? Nama saya Murbo Leksono, saya suku Jawa. Mukanya kayak Batak. Saya juga Jawa kayak Batak. Saya purba, pura-pura Batak. Ya,
Umur? Umur saya 36 tahun. Masih muda, sakit apa Pak? Saya bukan sakit, tapi seperti kesaksian Ibu tadi, saya dijamah dan dilawat Tuhan. Dan saya ingin untuk menyaksikan ini kepada kita semua, ya kan. Termasuk nanti sore saya akan menghadiri kebaktian Kristen Jawa, paguyuban Kristen Jawa. Mungkin kalau ada ruang kesaksian, saya akan saksikan ini kepada mereka gitu. Dan saya akan lebih berani memberikan kesaksian dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk juga itu kepada gembala-gembala, karena nanti banyak juga mereka dari gereja-gereja kecil itu, dari gembala-gembala mereka, saya yakin bahwasanya yang saya tabur nanti benih itu jatuh pada tanah yang subur gitu. Amin. Siapa yang jamah Bapak? Tuhan Yesus. Pergilah Amin. ke Padang Gurun Jawa yang ada di Riau. Ya, kau. Pegang mic. Ada sana. Inilah Indonesian Idol from Pekanbaru. Pakai mic. Ya, siapa namanya? Christina Deborah, Oh, betul kan namanya keren banget. Umur? 25 tahun. No, pas. Mau menyanyi? Oh, tidak. Oke, kamu sakit apa? Sebenarnya sih sesak napas dengan tulang rusuknya kemarin sempat patah. Sesak nafas, tulang rusuk. Patah akibat kecelakaan. Kecelakaan apa? Kamu Nabrak nabrak mobil. Kamu nabrak mobil. Kenapa nggak pesawat Tabrak. sekalian? Kamu ditabrak mobil. Oke, ceritakan kejadiannya gimana? Kamu di mana naik motor? Sehabis pulang kerja langsung mau belok kanan. Naik motor belok Naik kanan. naik motor mau belok kanan, rupanya mobil Avanza dari belakang. Avanza, bukan Ya, Xenia. Bukan Avanza. Terus. Kamu ditabrak jebrek. Iya, Kamu langsung nggak sadar. enggak. Terus dibawa kemana? Sampai keluar darah dari hidung, dibawa ke Rumah Sakit Salin, dilarikan ke Rumah Sakit Santa Maria. Itu sampai udah kejadian kecelakaan 3 bulan, baru ketahuan ininya rusuk, tulang rusuknya patah. Berapa? Patah. 1? Nggak tahu. Patahnya nggak tahu. Oke. Patah, terus nggak bisa bergerak sama sekali. Udah cuti dari kantor, udah seminggu, nggak bisa ngapa-ngapain, di sini ada pembengkakan. Tiba-tiba sesak napas, emang udah sembuh, gimana ya? Udah bisa bergerak sih, tapi tadi kayak Kamu ada maju yang ke depan? maju ke depan. Yang suruh kamu maju siapa? Kayak tergerak darah. Pengen maju Hati. sendiri. Yang kamu Enggak. rasakan waktu kamu di jamah Tuhan gimana? Kayak ada terangkat. Kamu jatuh nggak? Iya. Kamu jatuh karena ditarik temennya, ketiban, atau jatuh Bukan. sendiri? Kenapa? Kayak ada yang jamah kepala saya Pasti dengan Tuhan dada. Yesus, mau aku di sini kok. Terus. Ada yang jamah kepala saya dengan dada saya. Terus ini kayak ada yang Narik. tulang rusuk saya tuh kayak dijamah, kayak panas. Sekarang gimana? Udah enakan. Coba tarik Puji Tuhan. nafas. Itu bukan tarik nafas. Begini. Ayo. Lagi. Terus sampai sore. Terus yang punggungnya, coba kamu pukul-pukul punggungnya. Iya serius. Yang keras. Itu malu selus. Hei, pukul. Kamu kan orang Batak. Pakai gaya Batak. Udah enak. Nafas enak. Pakai mic. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Nyanyi dong buat Yesus dong. Gak bisa nyanyi. Setuju? Nyanyi sama saya. Maju dikit. Kau selalu punya cara kebaikan. Orang tak ajarin. Maklum Indonesian Idol dari desa. Kau selalu punya cara untuk menolongku, Kau selalu punya jalan, keajaiban. Kau dahsyat dalam segala perkara, segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Angkat tangan semua. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan, keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perkara, perbuatanmu, dan ku tenang di dalam, dan ku tenang
dalam caramu. Tuhan Yesus luar biasa. Setelah Anda menikmati firman Tuhan dan lawatan Allah yang dahsyat, kini giliran Anda menerima mujizat Tuhan. Siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Yesus mengasihi Anda secara pribadi. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa Anda. Seperti keselamatan kekal tersedia untuk bagi yang percaya, maka kesembuhan dan mujizat tersedia bagi yang percaya. Saat ini juga, mari bertobat dari dosa Anda. Jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan Anda. Anda pasti diselamatkan. Mari buka hatimu, ikuti saya berdoa. Bapa Surgawi, ampuni dosa kami. Kami mau bertobat. Kami mau tinggalkan dosa dan pelanggaran kami. Kami mau jadikan Yesus juru selamat dan Tuhan kami selama-lamanya. Seisi rumah kami selamat dan juga disembuhkan. Sekarang Anda bisa menumpangkan tangan kepada bagian tubuhmu yang sakit. Jika yang sakit, dadamu, pegang dadamu dan berdoa bersama saya. Bapa di sorga, apapun penyakit kami oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Oleh darah Yesus, dijamah dari ujung rambutmu sampai telapak kakimu. Semua penyakitmu disembuhkan, semua kutuk dicabut. Semua hal yang buruk dicabut. Berkat turun berlimpah. Kesembuhan dan keselamatan kekal. Demi nama Yesus. Bagi Anda yang sudah disembuhkan atau Anda rindu berkonsultasi lebih lanjut, Anda ingin doa bersama kami, Anda bisa menghubungi kami di nomor-nomor dan juga email dan web di layar kaca Anda. Anda bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan dan Anda diberkati. Sampai jumpa di Miracle Service episode yang akan datang, yang lebih dahsyat dan luar biasa bersama Tuhan Yesus Kristus.